Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai untuk live trading malam ini. Selamat malam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera, salam sehat untuk Bapak Ibu trader dimanapun Bapak Ibu berada ya. Semoga saya doakan dalam kondisi yang sehat walafiat karena itu adalah modal utama dalam kita melakukan trading ya. Dan di sini spesial kali ini live tradingnya lewat Zoom dan kita kolaborasi antara Didimex Pusat dengan Didimex Jogja ya, dan khususnya untuk perwakilan dari Didimex Pusat di sini ada saya, salam kenal, nama saya Dandi, dan dari Didimex Jogja itu ada Master Fendi ya perwakilannya, dan di sini kami akan menjelaskan tentang Didimex-nya, khususnya kan untuk materi live trading hari ini adalah hati-hati dalam memilih broker yang baik dan benar lah istilahnya seperti itu. Dan di sini saya akan menjelaskan dulu dari basicnya seperti apa dan mungkin juga nanti di akhir akan ada pembahasan analisa ya, pembahasan analisa dan juga sesi tanya jawab seperti itu. Kemudian uh, di sini sambil berjalan juga kita cek dulu ada berapa partisipan. Ngomong-ngomong suara saya terdengar dengan jelas ya. Kalau terdengar dengan jelas, boleh minta tolong untuk tulis di kolom komentar bahwa suaranya jelas. Karena takutnya nanti malah suaranya tidak jelas, saya udah menyampaikan materi yang panjang, malah tidak terdengar dan tidak tersampaikan pada Bapak Ibu trader di luar sana. Suara oke, siap. Terima kasih Mbak Raina, jelas coach. Terima kasih Pak Mas Ilham. Ya, dan di sini juga ada beberapa partisipan. Total di sini ada 63 partisipan. Ya, selamat datang dan selamat bergabung. Ini baru ada juga yang baru masuk. Di sini saya akan lihat dulu beberapa ya, karena kalau saya sebutin satu-satu juga lumayan panjang ya. Di sini ada Pak David, ini Pak David ini selalu setia menemani saya dalam mengisi live trading ya di Zoom. Ada Pak Sony, ada Pak Abdul, Pak Adam Supriyanto, salam kenal Bapak Ibu. Dan ada Pak Adit, Pak Ahmad Rifki Alamsyah, Pak Akbar Pamungkas, ada juga Pak Andri Ki, ya, ada Mbak Anggi, ada Mbak Nisa, Mbak Arya, Pak Asep, Pak Bambang. Wah, ada Pak Mahendra juga, Selamat bergabung Pak Mahendra. Oh, ada Pak Ferdi, juga. Ini lumayan banyak juga ya, khususnya yang setia menemani saya kalau live trading. Saya senang nih kalau misalnya ramai kayak gini. Jadi makin semangat untuk menyampaikan materinya. Oke, di sini juga saya akan siapkan, di sini sudah saya siapkan materi PowerPoint-nya supaya Bapak Ibu juga bisa lebih jelas dan atas penyampaian materi dari saya. Nanti juga akan disambung oleh Master Fendi ya, tapi di sini akan saya mulai dulu untuk pembahasan materinya. Dan di sini saya akan konekkan dengan PowerPoint-nya. Sebentar ya. Oke. Kelihatan ya PowerPoint-nya ya. Saya harus kelihatan sih. Harusnya kelihatan. Ini banyak juga yang baru bergabung ya. Sambil berjalan aja nggak apa-apa. Oke. Oke, di sini ada fasilitas Didimex ya. Di sini saya akan jelaskan juga tentang fasilitas Didimex dan kenapa sih istilahnya apa aja yang harus istilahnya Bapak Ibu ketahui tentang Didimex-nya. Mr. Vincent, PPT-nya bagus. Bisa aja nih, Mr. Vincent. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa aja fasilitas Didimex dan tentunya akan nyambung juga ke pembahasan materi kita malam hari ini, yaitu cara memilih broker yang baik dan benar ya, broker yang tepat istilahnya untuk Bapak Ibu. Karena kan kalau kita ngomongin yang namanya broker, mau itu broker Indonesia, mau itu broker luar negeri, itu berbagai macam ya, pilihannya banyak sekali. Mungkin Bapak Ibu sendiri juga yang baru mau terjun ke dunia trading, dalam menentukan broker yang baik dan benar itu masih belum paham sebenarnya perbedaan antara broker A dengan broker B itu apa, dan mana yang harus saya pilih dan mana yang harus saya gunakan untuk trading, karena kan trading itu harus lewat broker ya, seperti itu. Nah, di sini saya akan jelaskan dulu tentang apa aja yang ada di Didimex ya, Bapak Ibu, dan semoga juga bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu untuk menentukan broker yang tepat seperti itu. Oke, fasilitas Didimex di sini. Nah, di sini ada tentang Didimex terlebih dahulu. Jadi mungkin Bapak Ibu juga ada yang baru mengenal Didimex, sebenarnya Didimex itu seperti apa, atau mungkin Bapak Ibu yang udah lama juga ini mungkin udah tahu ya. Tapi saya akan jelaskan kembali
untuk mengingatkan juga kepada Bapak Ibu semua. Jadi di Dimes Berjangka itu telah berdiri dari tahun 99 dan sekarang telah aktif kembali dengan kepengurusan yang baru sejak tahun 2017 ya. Jadi kalau nama di Dimesnya itu udah dari tahun 99, cuman istilahnya kita ganti kepengurusannya dengan kepengurusan yang lebih baik di tahun 2017 dan perihal edukasinya itu terus kita kembangkan dari 2017 hingga tahun ini 2023 itu pengembangan edukasinya itu selalu di Dimes lakukan. Jadi inovasi-inovasi itu selalu di Dimes lakukan dan setiap tahunnya akan menjadi lebih baik. Nah, di Dimes juga merupakan perusahaan piala menjangka yang mengkhususkan diri dari perdagangan mata uang atau forex, juga emas, gold, perak atau silver, dan komoditi multilateral dengan spread dan biaya yang sangat kompetitif. Kayak gitu. Jadi istilahnya untuk ukuran broker lokal untuk spread dan biaya-biaya lain lah, istilahnya di Dimes itu cukup bisa bersaing, khususnya dengan broker luar. Karena kalau dengan broker lokal ya kita percaya diri lah istilahnya ya untuk bisa bersaing kayak gitu. Nah, legalitas perusahaan. Nah, ini penting juga untuk Bapak Ibu memilih broker yang tepat itu seperti apa ya. Itu salah satunya legalitas. Kenapa saya ngomongin legalitas itu penting? Karena gini, kita ngomongin trading itu pasti berkaitan dengan yang namanya uang. Kalau kita ngomongin uang itu wajib ada yang namanya legalitas. Karena kalau istilahnya kita trading di broker yang tidak ada legalitas atau kasarnya itu adalah ilegal, apalagi kita masuk dengan uang yang nominal yang lumayan besar, itu bisa cukup bahaya juga ya. Bisa memunculkan kekhawatiran kita, apakah uang kita aman? Itu kan pertanyaan-pertanyaan yang selalu muncul, apakah uang kita aman? Apalagi kalau kita trading dengan modal yang cukup besar seperti itu. Jadi legalitas perusahaan itu penting. Nah, untuk dirinya sendiri itu legalitasnya itu adalah dari Bapepti ya, dari Bapepti, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka dan Komoditi, itu adalah pemberi legalitasnya istilahnya. Kemudian kita juga anggota dari Clearing Berjangka Indonesia. Nah, Clearing Berjangka Indonesia ini adalah bertugas untuk menjamin keamanan dana Bapak Ibu semua ya. Kalau Jakarta Futures Exchange itu adalah bursanya. Jadi itu membuktikan bahwa di Dimes itu bukan broker bandar ya, seperti itu. Nah, kemudian ini ada edukasi-edukasi kita. Edukasi-edukasi kita itu yang ini yang online-nya dulu ya, yang online-nya dulu. Nah, edukasi online-nya itu ada live daily YouTube. Nah, ini live daily YouTube itu setiap hari jam setengah 10 pagi ya, live daily YouTube. Nah, ini berguna untuk Bapak Ibu itu supaya nggak pusing. Hari ini harga itu mau kemana sih? Bapak Ibu kan selalu menanyakan analisa ya. Jadi kita adain live daily YouTube jam setengah 10 pagi, tujuannya supaya Bapak Ibu itu bisa ada gambaran. Hari ini harga itu mau kemana? Nggak cuma di SAU, tapi di beberapa pair lain juga. Itu. Kemudian ada official group, ini adalah grup WhatsApp. Jadi Bapak Ibu juga nanti edukasi online-nya bisa melalui grup WhatsApp. Kemudian ada webinar free, ya webinar free. Contohnya seperti sekarang yang kita lakukan. Kemudian ada webinar member only. Nah, kalau webinar member only ini berbeda. Webinar member only ini jadwalnya itu adalah hari Senin, Selasa, dan Kamis. Ya, untuk waktunya jam setengah 7 malam. Tuh, jadi karena hari Rabu nggak ada webinar member, jadi kita hajar dengan webinar free jam setengah 7 malam hari ini. Tuh. Kemudian ada live trading YouTube. Nah, live trading YouTube itu baru saja kita lakukan tadi sore. Itu start dari jam 4 sore sampai jam 5 sore. Jadi untuk live trading YouTube ada hari Rabu dan hari Jumat. Hari Rabu start jam 4 sore dan hari Jumat start jam 5 sore. Live trading on YouTube-nya. Kemudian ada live workshop on YouTube ya, itu juga sama. Jadi yang live workshop itu yang hari Jumatnya istilahnya, kalau yang itu yang hari Rabunya kayak gitu. Itu untuk edukasi online-nya. Nah, untuk edukasi offline-nya ini adalah ini ada beberapa live trading. Nah, live trading ini bisa online bisa offline juga ya. Jadi kalau misalnya online ya lewat YouTube, cuman tidak selamanya live trading kita itu online lewat YouTube. Kita juga terkadang ada live trading tapi ya nggak live YouTube, jadi hanya offline-nya saja. Gitu. Jadi untuk live trading bisa secara offline juga. Caranya gimana? Langsung datang ke Cafe Trader di Dimex di Jalan Garuda nomor 88 Bandung. Nah, khususnya buat Bapak Ibu yang daerah Bandung, sebenarnya lebih enak kita live tradingnya secara offline aja, langsung ke kantor di Dimex atau di Cafe Trader di Dimex. VIP Classroom, nah ini juga rutin, ini dilakukan setiap hari dari jam 2 siang sampai jam 4 sore. VIP Classroom itu di kantornya di Dimex. Privat edukasi ini berjalan setiap hari ya, berjalan setiap hari tergantung dari Bapak Ibu. Ini kondisional sebenarnya, ini kondisional untuk privat edukasi ini. Tergantung Bapak Ibu itu siapnya itu jam berapa dan hari apa ya privat edukasi. Itu bisa di kantor Dimex juga langsung. Bookstop itu yang hari Jumat. Kemudian seminar, nah seminar ini kita kadang ada di beberapa kota besar ya. Contoh kayak terakhir itu kan kita ada yang seminar, kalau yang di luar kotanya itu di Solo dan Semarang. Ya, jadi di kota-kota besar, di Bali juga pernah, kemudian di Jakarta udah sering ya.
Eh, kemudian di, aduh lupa lagi sih namanya tuh, adalah pokoknya di Jawa Tengah ya. Oh di Surabaya juga pernah, di Jawa Timur. Jadi untuk seminar ini kita merambah kota-kota besar. Tabletop privat. Nah, kalau tabletop privat ini biasanya dilakukan setelah beres live trading. Ya, jadi ketika live trading secara offline, live tradingnya beres, itu kita bisa lanjut tabletop privat untuk pembahasan live trading yang tadi kita bahas ulang tentang materinya, karena siapa tahu Bapak Ibu masih ada yang belum memahaminya. Seperti itu. Nah, ini adalah contoh live daily market on YouTube di Dimex Official dari Senin sampai Jumat jam setengah 10 pagi ya, mapping trading intraday, analisa dan signal pagi, edukasi teknikal dan fundamental live on YouTube seperti itu. Nah ini adalah official grupnya, ini adalah di Dimex Education Center, ini grup WhatsApp-nya. Jadi Bapak Ibu nanti ketika menjadi member di Dimex, Bapak Ibu itu nanti masuk grup di Dimex Education Center ini ya. Ada apa aja sih di grup DEC ini? Yaitu ada free mapping, arahan dan saja signal. Kemudian akumulasi trading, kita punya target ya 5-20% dari balance ini dalam kurun waktu 1 bulan. One day clear posisi karena kita tradingnya intraday, dan free konsultasi 24 jam. Jadi Bapak Ibu jangan sungkan untuk sibukin mentornya ya, jangan sungkan untuk sibukin mentor-mentor kita. Full 24 jam. Suruh mentor kita jangan tidur kalau bisa. Canda ya. Tetap mentor kita juga manusia, butuh tidur. Cuman intinya konsultasi Bapak Ibu bisa kapanpun, intinya seperti itu. Konsultasi tentang posisi apa aja yang sedang ada di akun Bapak Ibu ya kan, minta plan untuk kedepannya seperti apa, analisa kedepannya itu seperti apa, itu diperbolehkan konsultasi ya. Testimoni, nah ini ketika signal kita profit ya, ini habit yang biasa di Dimex Education Center lakukan adalah mengirim profit dari masing-masing akun tradingnya Bapak Ibu. Ini macam-macam ya, macam-macam dengan saldo yang berbeda-beda, otomatis penggunaan lot pun berbeda-beda dan besaran profit pun berbeda-beda. Ini ada misalnya ini contoh $22 atau sekitar 200.000. Ada yang $147 sekitar 1 juta, $152 sekitar 1,5 juta dan lain-lain lah. Ya. Nah ini ada kelas juga yang namanya Privat Teknik 3MA by Miss Chen Liani. Jadi ini adalah grup edukasi kita juga ya, yang berbeda dengan DEC, cuman masih satu naungan di Dimex Pusat. Nah ini adalah kelas signal yang dikhususkan dengan teknik 3MA. Jadi yang ngasih signalnya sesuai judul, ini yang signal adalah Miss Chen Liani. Berarti ya yang ngasih signalnya adalah Miss Chen Li. Nah, ini trading through G, risiko dibatasi, target 10-30% akumulasi 1 bulan ya, drawdown rendah dan lotnya sangat aman. Nah ini adalah contoh testimoninya. Kemudian ini adalah grup publiknya. Kalau ini grup publiknya, webinar free ya, ini webinar free on Zoom, contohnya seperti yang kita lakukan sekarang ini, dan intinya ini kan webinar member only-nya. Nah ini adalah workshop di Dimex yang setiap hari Jumat ya. Nah ini adalah seminar. Nah ini adalah buku panduan trading. Jadi Bapak Ibu itu nanti akan diberikan dua buku ya. Di sini ada 2 buku, yaitu buku di Dimex Education Center dan juga buku Privat 3MA Expert. Jadi Bapak Ibu itu tidak akan kekurangan ilmu istilahnya kalau trading bersama di Dimex, karena buku DEC dan buku 3MA Expert ini bisa menunjang tradingnya Bapak Ibu, karena secara ilmunya pasti juga akan bertambah. Ini adalah member-member kita ya, member new member kita. Prosesnya juga cepat ya, kalau mau deposit ataupun withdrawal cuma 5-10 menit itu langsung masuk rekening. Makanya kenapa saya percaya diri ya untuk di Dimex ini bisa bersaing dengan broker luar, karena broker luar tuh memang saya akui untuk WD-nya cepat, walaupun nggak semua ya, nggak semua broker luar WD-nya cepat, cuman saya akui beberapa broker luar itu WD-nya cepat, cuman di Dimex juga nggak kalah, 5-10 menit juga di Dimex itu udah bisa ya, masuk rekening istilahnya gitu. Ini berupa testimoni, merchandise ya. Nah ini ada juga reward mobil dan juga motor ya Bapak Ibu. Untuk reward ini ada ketentuannya ya. Untuk lebih detailnya mungkin akan kita bahas di sesi lain, atau mungkin Bapak Ibu boleh tanya ke trading advisor-nya masing-masing gimana cara untuk mendapatkan reward mobil ini. Jadi trading di Dimex itu bisa dapat reward
profit juga bisa dapat ya. Jadi kalau dapat reward mobil, profitnya ditagih nggak sama diri? Enggak, profit tetap untuk Bapak Ibu semua. Nice. Nah, tidak menerima titip dana. Jadi Bapak Ibu kalau misalnya pengen trading di Dimex itu Bapak Ibu tidak bisa menitipkan dana Bapak Ibu semua itu ke orang mentor-mentor di Dimex, itu nggak bisa. Jadi Bapak Ibu harus trading sendiri. Ya Bapak Ibu yang trading sendiri, tidak menerima tradingan akun, tidak menerima bagi hasil. Jadi hasil yang Bapak Ibu hasilkan di akun tradingnya itu ambil semua profitnya, tidak dibagi hasil oleh mentornya, tidak sulit menarikan, tidak menerima trading tanpa TP dan SL karena kita trading yang aman dan juga nyaman seperti itu. Nah, jadi mungkin seperti itu ya untuk kelebihan-kelebihan di Dimex-nya, Bapak Ibu semoga bisa dipahami ya. Dan juga Bapak Ibu juga bisa menjadi perbandingan ya untuk Bapak Ibu memilih broker yang tepat. Mungkin sedikit saran dari saya, ketika Bapak Ibu ingin memilih broker yang tepat, sebenarnya tergantung balik ke kondisi Bapak Ibu itu seperti apa. Apakah Bapak Ibu telah terpenuhi secara ilmunya atau mungkin masih proses belajar? Ya kan itu banyak faktor juga. Kalau misalnya Bapak Ibu masih membutuhkan ilmu, berarti Bapak Ibu memerlukan cari broker yang menyediakan fasilitas edukasi, ya. Dan fasilitas edukasi di tiap-tiap broker ada fasilitas edukasi yang gratis dan juga ada yang berbayar. Itu kembali lagi pilihan Bapak Ibu semua mau yang gratis atau yang mau yang berbayar. Gitu. Nah, jadi kalau masih membutuhkan ilmu, cari broker yang memberikan fasilitas edukasi karena nggak semua broker memberikan fasilitas edukasi. Ya takutnya kalau Bapak Ibu masih proses belajar, masuk ke broker tanpa edukasi, kemudian trading otodidak gitu kan, secara mandiri, tentu hasilnya tidak sesuai dengan ekspektasi. Yang akhirnya malah Bapak Ibu itu kapok dengan trading. Takutnya seperti itu. Jadi jangan sampailah kayak gitu. Ya. Kemudian yang kedua yang terpenting itu adalah legalitas ya, yang tadi kita bahas, legalitas itu penting, apalagi kalau misalnya Bapak Ibu mau terjun dengan modal yang tidak sedikit, Bapak Ibu boleh cari broker yang memiliki legalitas yang jelas ya. Kemudian WD, nah ini WD ini sangat-sangat krusial kalau menurut saya pribadi. Kenapa? Karena kalau kita trading udah istilahnya kita udah muter otak ya buat bisa profit di trading, kemudian kita profit, hasilnya profit. Tapi kalau misalnya WD-nya dipersulit atau mungkin bahkan nggak bisa WD, ya itu kan percuma dan maksudnya bahaya juga kan, apakah brokernya scam atau gimana, itu kan menjadi tanda tanya. Makanya WD itu penting, harus lancar dan harus cepat dan harus simpel. Nah, jadi WD itu nggak ada kompromi, harus cepat, harus simpel, harus nggak ada kendala apapun. Jadi WD itu wajib seperti itu. Karena apa? Ya kita kan trading nyari uang kan, dan goalsnya adalah ketika kita profit terus di WD seperti itu. Nah kalau misalnya nggak bisa WD, ya ya udah banyak lah istilahnya, Bapak Ibu juga udah tahu juga beberapa broker yang mana untuk proses withdrawalnya itu ya sedikit sulit atau bahkan mungkin ada yang sampai detik ini masih nggak bisa WD ya. Kenapa saya bisa bilang seperti itu? Karena teman saya banyak yang nyangkut juga dananya di beberapa broker. Jadi jangan sampailah Bapak Ibu masuk ke satu broker tapi susah buat keluarin dananya kayak gitu. Kalau di Dimex gimana? Di Dimex mah nggak pernah ada sejarahnya ya. Di Dimex itu WD dipersulit, WD susah, WD lama, itu nggak ada sejarahnya ya. Dan saran-saran yang semua tadi saya berikan itu semuanya ada di Dimex ya. Jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir. Saran-saran saya seperti legalitas, WD harus cepat, dan edukasi khususnya buat Bapak Ibu yang masih pemula itu semuanya lengkap ada di Dimex. Bukan karena saya ada di Dimex jadi saya milihnya di Dimex, mau lebih-lebihkan di Dimex, enggak ya. Saya juga pernah ada di trading di beberapa broker lain. Saya akui lah di Dimex itu broker lokal terbaik untuk saat ini ya. Nggak tahu untuk kedepannya mungkin ada broker lokal yang lebih baik lagi karena mereka terus inovasi. Tapi untuk saat ini menurut saya pribadi Dimex yang terbaik untuk broker lokal seperti itu ya. Mungkin sedikit pujangan dari saya ya seperti itu ya dalam memilih dan menentukan broker. Dan di sini mungkin saya juga akan sedikit menjelaskan tentang pergerakan harga ya. Apakah Bapak Ibu berkenan jika saya analisa? Kalau saya harus analisa dulu market nggak nih Bapak Ibu? Boleh di request. Saya harus analisa market dulu atau lanjut ke Pak Fendi? Bangga coach analisa. Oke siap Pak Ulan, kita analisa. Saya akan tunggu sebentar ya. Saya mau setting-setting dulu MetaTrader 5-nya.
Saya tuh suka chart yang polos ya. Kalau Bapak Ibu suka ngikutin analisa saya tuh suka chart yang polos, yang bersih, yang enak dilihat, itulah intinya ya. Jadi ketika kita buka chart tuh semangat tradingnya, bukan malah pusing karena kebanyakan indikator dan lain-lain. Oke, tunggu sebentar ya. Ini masih banyak juga yang baru masuk ya. Selamat datang juga yang baru masuk. Oke. Nah ini mungkin untuk saya pribadi ya, buat Bapak Ibu yang belum tahu, saya itu teknik analisa yang saya gunakan itu menggunakan support resistance dan juga price action ya, atau biasa disebut juga sebagai pola candle. Makanya kenapa ketika Bapak Ibu lihat chart saya ini kosong chartnya, ini nggak ada indikator apapun ya, saya nggak pakai indikator apapun, jadi naked chart ini istilahnya. Karena saya pakai tekniknya support resistance aja. Jadi dan buat nandain support resistennya juga saya cukup pakai ini apa namanya rectangle tools kayak gitu. Oke, kayaknya Bapak Ibu ini sukanya trading di SAU ya. Jadi saya akan suguhkan SAU USD. Saya akan suguhkan SAU USD ya. Nah, Bapak Ibu mungkin bisa lihat ya untuk SAU USD ini mengalami kenaikan yang cukup luar biasa ya kalau saya lihat. Kenaikan ini cukup luar biasa. Tapi istilahnya apa? Kalau misalnya kita sudah analisa, ya sudah analisa nih XAUSD mau kemana, sebenarnya kita harusnya udah nggak kaget dengan pergerakan XAUSD ini kayak gimana. Apalagi kalau Bapak Ibu yang sudah trading di SAU itu cukup lama, ya Bapak Ibu sudah tahu juga karakter XAU memang seperti ini. Ketika dia membentuk suatu tren, koreksinya itu nggak seberapa, mungkin hanya sekedar sideways bahkan ya. Sideways, misalnya trennya naik, kemudian koreksinya itu hanya sebatas sideways, kemudian lanjut naik lagi. XAU itu seperti itu. Jadi istilahnya kalau misalnya nunggu koreksi yang benar-benar ideal ya, XAU-USD ini apalagi kalau lagi trending yang kuat kayak ini ya, cukup sulit juga untuk mengejar koreksi idealnya. Karena bahkan untuk koreksinya pun hanya sekedar sideways pun ya itu sering dia lakukan, sering sering banget ya kalau XAU-USD. Dan kenapa misalnya ini secara teknikalnya ya, untuk secara teknikalnya XAUSD ini kenapa naik? Ini polanya ya, Bapak Ibu khususnya yang sering analisa saya, ini polanya itu udah jelas banget. Polanya ini pola-pola kenaikan di beberapa time frame seperti di time frame H1, time frame H4, time frame daily, time frame weekly. Ini semuanya ini pola-pola kenaikan. Makanya kenapa saya percaya maksudnya percaya diri sekali untuk XAUSD ini akan naik bahkan bisa ke harga 2000. Kenapa? Ya karena pola-polanya ini pola-pola kenaikan semua ya. Contoh, kenapa saya akan jelaskan di masing-masing time frame-nya ya. Saya akan jelaskan di masing-masing time frame. Di time frame 1, Bapak Ibu bisa lihat ya ini trennya ini cukup kuat sekali untuk naik dan banyak sekali pola-pola candle bullish yang besar-besar ya, atau bisa dibilang bullish murubozu ya, walaupun nggak sempurna karena masih ada shadow-nya seperti yang ini ya. Kemudian di sebelahnya ada satu candle bearish tapi kecil ya. Kemudian ada lagi candle bullish yang kuat-kuat kayak gitu. Kemudian ada pola ini nih, ini ada triple candlestick pattern. Nah, ada 3 candle bullish yang berurutan, ya, yang ukurannya juga lumayan besar. Ini dinamakan three white shoulders. Ini adalah pola candle penerusan di tren naik, kemudian terbentuk pola three white shoulders ini. Ini merupakan penerusan untuk XAUSD itu masih akan melanjutkan kenaikannya. Jadi di time frame 1 ya ini udah terlihat jelas bahkan ya dengan naked chart pun sudah terlihat jelas kalau di time frame 1 ini XAUSD ini masih akan melakukan kenaikannya. Sekarang kita pindah ke time frame H4. Nah, untuk di time frame H4 pun sama ya. Di time frame H4 pun sama. Kemarin contoh aja kemarin ya. Kemarin itu di sini ada pola candle apa? Ini ada pola candle hammer. Ya, jadi sempat koreksi dulu memang di H4 ya, sempat koreksi dulu dari harga ini tuh harga 1927, ada dari 1927 dia sempat koreksi dulu menuju 1907 sekitar 20 poin ya, lumayan ini koreksinya. Tapi setelah 20 poin tercapai, kemudian XAUSD ini naik lagi dan membentuk pola candle hammer. Jadi ini menandakan kalau dia tuh mau naik lagi gitu loh. Jadi koreksinya tuh udah beres sampai situ. Karena terbentuklah pola candle hammer ini. Kemudian naik-naik dan terbentuk juga pola-pola candle penerusan. Ini pola bullish apa ya disebutnya lupa, ini pola bullish yang gede itu ya, pola bullish yang besar itu
Ini disebut Murubozu enggak ya, karena masih ada shadow-nya. Kalau Murubozu itu bisa dibilang 99% dia tuh body semua, full body. Ya cuman ya bisa dilihat juga. Ini candle bullish ini masih besar-besar di time frame H4 yang menandakan ini masih strong buyer. Bayarnya masih strong. Kemudian kita pindah ke time frame daily ya. Time frame daily. Nah, ini nih terjadinya awal kenaikan itu karena support di time frame daily. Kalau Bapak Ibu perhatikan di area 1810 ini ada area support ya. Ini ada area support yang mana XAUSD ini kan awalnya sempat turun. Ini turunnya juga cukup lumayan signifikan ya. Ini candle daily-nya ini biris semua, ini ngejajar tuh kan. Jadi ini sehari-harinya dia turun terus sampai mengejar ke daily-nya di 1810. Nah, setelah menyentuh 1810, ini supportnya ini cukup kuat saya bilang. Kenapa? Karena istilahnya penurunannya juga ini udah cukup rally ya. Penurunannya itu cukup rally, nggak mungkin kalau misalnya XAUSD itu rally-nya terus sampai bawah sini, nggak mungkin ya. Mungkin aja cuman kemungkinannya sangat kecil, jadi support ini saya itu kemarin tuh pesimis kalau support ini bakal tembus. Jadi saya percaya dirinya itu support ini bisa valid dan XAUSD melakukan pemantulan ya, dan pemantulannya juga nggak akan main-main karena ini time frame daily, ini time frame besar. Kalau supportnya valid, kenaikannya pun cukup lumayan bisa kita manfaatkan lah, khususnya buat trader swing trade atau long term kayak gitu. Nah, dari sini naik kan, ini naiknya aja udah 1000 pip lebih. Kalau kita tandai dari 1810 ke harga running sekarang di 47, ini sudah sekitar 1300 pip. Ini udah hampir 1400 pip ya. Jadi sekalinya valid support daily ini, kenaikannya ini udah nggak main-main ya, makanya saya lebih suka kalau buy-nya aja ketika supportnya ini udah ketahuan valid. Nah, ketahuannya tuh gimana? Saya support resisten digabung dengan price action kan, tadi saya bilang ini ditandai dengan pola candle ini bisa dibilang bullish engulfing, bisa ya, ini disebut bullish engulfing ya. Ada satu candle bearish, kemudian di sebelahnya ada satu candle bullish yang lebih besar dan terjadi di area supportnya. Ini ada pola candle reversal yang menandakan kalau support ini valid. Kemudian ini close candle di hari Jumat. Ini ingat banget waktu NFP ya, close candle di hari Jumat, kemudian ODP di hari Seninnya dia melakukan gap sekitar 200 pip ya, atau 20 poin. Sekitar 200 pipnya itu menandakan lagi kalau memang support ini valid, karena Seninnya aja muncul gap yang lumayan tinggi dan ditandai lagi dengan pola candle penerusan. Wah, ini strong banget. Ini bisa dibilang bullish Murubozu ya, di time frame daily lagi. Jadi setelah adanya candle pembalikan atau candle reversal, terjadi juga candle penerusan. Apalagi kita ngomongin ini di time frame daily. Makanya saya sangat optimis banget untuk XAUSD ini masih akan melanjutkan kenaikannya. Terlebih lagi, kalau misalnya karakter XAUSD itu, kalau Bapak Ibu suka perhatiin ya, menjelang akhir tahun biasanya XAUSD itu memang selalu naik. Ya, itu karakter yang selalu terulang. Seperti itu. Kemudian kita pindah lagi ke time frame weekly. Nah, kita lihat di time frame weekly pun ada pola pembalikan. Pola pembalikan ini ada triple candlestick pattern ya. Yang ini nih. Nah, ini dinamakan pola candle morning star. Tiga ini ya, Bapak Ibu perhatiin, tiga candle ini yang bearish ya kan, kemudian bearishnya mengecil, kemudian bullish yang lebih besar. Ini adalah pola candle morning star dan ini pola candlenya terjadi di area supportnya. Jadi support daily-nya mendukung, support weekly-nya pun mendukung kayak gitu ya. Dan sampai detik ini bahkan XAUSD masih melakukan kenaikan, udah di harga 49 tuh. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu bertanya, Pak, ini XAUSD ini naiknya itu bisa sampai ke berapa? Saya cukup optimis XAUSD itu bisa ke harga ini 2000 ya. Saya optimis XAUSD bisa ke harga 2000. Karena apa? Untuk nyentuh ke akhir tahun, bahkan sampai bulan Desember ya, sampai Natal aja ini kita masih ada waktu sekitar 2 bulanan lagi. Jadi XAUSD masih mempunyai kesempatan dia untuk naik, dan saya yakin 2000 ini kesentuh. Apalagi 2000 ini selisih 51 poin lagi atau 510 pip lagi ya kan, untuk nyentuh ke harga 2000. Dan untuk XAUSD rentang harga segitu itu bukan suatu tugas yang berat, itu bisa dituntaskan oleh XAUSD bahkan dalam kurun waktu beberapa minggu saja ya. Jadi untuk XAUSD ini masih akan melakukan kenaikannya.
seperti itu. Mungkin sesi tanya jawab nanti kita akan di akhir acara aja ya, karena ini takut waktunya mepet juga. Jadi akan saya serahkan untuk materi selanjutnya kepada Pak Fendi. Oke, Pak Fendi, silahkan untuk melanjutkan materi yang saya berikan. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Master Dandi. Gimana kabar Master Dandi? Alhamdulillah, Berapa bulan kita nggak Master ketemu Fendi, ya? apa kabarnya? Udah lama nggak ketemu. Waduh, Ini jadi sesama. kita live trading seakan-akan kita reunian ya, Pak Fendi. Reunian. Oke. Keren, Master Dandi. Biar mengedukasi bahwa apa sih kelebihan di DMAX, dan itu bukti nyata, nggak cuma omong kosong. Mau di DMAX Bandung ataupun Yogyakarta, itu adalah suatu visi misi kita, mengedukasi dan membimbing para trader jangan sampai memilih di broker yang salah. Apalagi yang namanya sampai titip dana atau di trading card, itu sangat tidak diperbolehkan. Betul, Master Dandi? Oke. Kali ini mungkin saya perkenalkan diri dulu. Saya Fendi EDC, dulu juga saya di DDMax Bandung, dan sekarang saya berada di DDMax Yogyakarta. Oke, Fendi. Oke, sebelum saya lanjut ke materi, mungkin saya pengen tahu nih, wah udah rame nih, 75 partisipan. Oke, ya Pak Agung, Pak Andi, bla bla bla. Oke, kurang lebih udah mencapai 70 juta partisipan. Oke. Boleh keluarkan semua unek-unek atau kendala trading kalian. Nanti saya akan jawab satu persatu, dan Master Dandi juga. Oke, biar nggak membuang-buang waktu. Tadi kan sama Master Dandi udah pengenalan seolah-olah di DMAX fasilitas apa aja sih. Semua yang ada di Bandung, begitupun Jogja, itu rata-rata sama. Signal, edukasi, mentor, dan bimbingan offline dan online itu sama gitu. Yang beda yaitu tipikal mentornya, ngebimbingnya pun sebenarnya sama, cuma tipikalnya aja sih gitu. Oke, biar nggak buang-buang waktu, mungkin saya karena Dandi udah ke katalah di next-nya, saya mungkin akan ke tekniknya. Pasti yang ditunggu-tunggu kan, gimana sih teknik yang baik dan benar, gimana sih teknik salah satu mentor Jogja atau Bandung gitu. Oke, ini saya akan mengedukasi sedikit untuk pemula ataupun profesional. Ini benar-benar simple banget teknik ini. Mungkin yang datang ke seminar, saya udah tampilkan portofolio PPT ini. Oke, saya mungkin izin share screen dulu. Oke. Di sini stigma expert. Apa sih itu teknik stigma expert? Teknik simple dan repeatable. Oke. Di sini stigma expert yaitu metode menganalisa menggunakan indikator stokastik dan moving average. Dengan analisa teknikal stigma expert, kita bisa memperoleh atau memprediksi mengetahui titik entry posisi terbaiknya. Gitu. Jadi kita open posisi itu kita tahu kapan kita harus OP dan kapan kita harus cut loss. Gitu. Oke. Analisa teknikal ini cocok untuk pemula dan profesional. Boleh dicatat, prinsip dasar teknik ini menggunakan time frame yang tepat. Kalau time frame kurang tepat, mungkin kalian pasti akan salah-salah juga pasti. Ini harus jeli juga. Penentuan tren ditentukan oleh indikator moving average, dan kita selalu ikuti tren tersebut. Berani SL atau cut loss jika sudah perubahan tren. Acuan candle konfirmasi break atau breakout. Oke, lanjut. Cara entry posisi. Pertama, cara entry posisi kita ingat follow trend. Buy ketika menyentuh moving average. Cut loss ketika harga sudah break
breakout, moving average, dan switching sell. Oke, di sini kita bisa open entry posisi buy karena dia sudah breakout dari moving average. Dia naik dan menyentuh lagi ke moving average, naik kembali. Boleh di screenshot atau di itu untuk mempelajari simpelnya. Nanti saya juga akan live secara langsung gitu loh. Wah, itu mah udah dipersiapin gitu. Enggak, saya waktu eh, seminar pun saya ngetes. Silahkan scroll secara asal, saya akan menganalisa ke depannya, itu akan naik apa turun berdasarkan moving average. Gitu. Oke, next. Penggunaan time frame, ini boleh dicatat juga. Penggunaan time frame pagi menggunakan time frame M15 dan M30, siang menggunakan M30 dan H1, malam menggunakan H1 dan H4. Maksudnya seperti apa sih? Boleh di screenshot atau Oke, time frame long term. Nah, di sini pun berguna dalam jangka panjang juga. Nanti saya jelaskan secara langsung juga ini, time frame D1 dan weekly-nya. Gitu. Oke, terima kasih. Sudah? Atau terlalu boleh saya akan lihat dulu isi chatnya. Oke. Malam ini to the moon. Coba di Nasdaq coach. Oke, Nasdaq. Candle long bullish. Sell limit 2000 kah? Oke, analisa backtest. Analisa backtest. Oke, nanti saya juga bisa boleh analisa backtest. SNR dikatakan valid jika bagaimana ciri-cirinya. Oke, nanti akan dijawab juga. Waalaikumsalam. Oke, Sau, teknik stigma expert. Oke. Master Feni, salam dari Kebumen. Oke, Kebumen. Wah, banyak nih. Purwokerto, Kebumen, Gombong. Oke. 75. Oke, salam sehat selalu. Coach, MA berapa? Wah, nanti saya akan jawab juga. MA berapa, stokastik berapa. Sama boleh ulang time frame berapa aja. Oke, time frame. Nah, ini time frame. Boleh, silakan. Tadi pagi, siang, malam. Oke, sell limit di 1950 aman. Aman, kuncinya itu yaitu punya trading plan. Jogja hadir. Oke. Teknik simpelnya kenapa saya percepat biar nggak buang-buang waktu juga. Kok cepet banget sih jelasinya? Kalau kurang jelas bisa hubungi trading advisor yang ngundang Bapak Ibu ke webinar Zoom ini. Mau di Bandung ataupun di Jogja itu kemungkinan sudah tahu untuk teknik ini gitu. Karena saya pribadi juga berasal dari Bandung juga. Oke, lanjut ke analisa. Mungkin banyak yang nungguin nih soal analisa. Saya izin share screen. Oke. Kita trend dulu. Oke. Analisa. Saya akan jelaskan tadi yang time frame. Mungkin udah pada nyatet. Sekarang pakai M15 karena di pagi hari. Silakan. Pagi hari saya kasih tandai. Di bawah. M15. M15 di pagi hari. Kita action buy. Naik dong. Oke. Terus M30 siang. Coba di sini apakah di M30? M30 dan H1. Oke. Kita lihat, kita udah dapat nih buy di pagi hari karena dia kuncinya menyentuh dari moving average. M30 kita ganti time frame. Nah, di sini M30 dia mantul.
kita sehari dapat 2 momen, tapi yang terpenting konsisten. Malam boleh trade, boleh aja kalau mau meresikokan yaitu profit di pagi hari ini. Itu. Analisa SAU malam ini mas arah kemana? Oke. Untuk SAU kali ini mungkin masih akan ada penerusan yang lumayan karena di sisi lain follow the trend. Pertama, kenapa dia masih naik terus? Dia sudah yang namanya pick out 4-nya. Karena sekarang udah analisa beda pakai 4. Nah, di malam hari dia nyentuh, lanjut. Oke. Terus untuk live analisa kali ini ada yang nyoret bentar. Diklik dulu. Wait. Oke, maaf. Ada dicoret-coret. Oke. Lanjut menggunakan time frame H4. Nah, H4 pun masih kuat untuk kenaikannya. Mana sih? Oke. Tuh kan, H4 masih kuat untuk naik. Jadi kemungkinan kita bisa ambil untuk sell limit jauhnya mungkin ya. 49. Hyper ini udah. D1. D1 pun sama. Cara pengetahuan atau mengetahui perubahan tren awal yaitu pertama ini. Dia ada konfirmasi close di tengah-tengah MA. Terus dia lanjut ke MA warna pink. Lanjut koreksi turun sedikit. Terus dia up. Begitu tahapannya. Oke. Saya akan jawab tadi yang di atas. Mana sih? The Moon. Oh, mana sih scrollnya? Banyak banget. Tanya Mas, saya selalu pakai stigma ketika MA mulai melebar dan kita pasang SL lebar. Selebar MA kan itu lumayan jauh SL-nya. Apakah ada antisipasi lain biar nggak SL kita nggak terlalu jauh? Terima kasih. Oke, saya akan jawab juga tuh. Pertama, menggunakan time frame yang tepat aja, nggak lebar kok. Karena mungkin masnya kurang menggunakan time frame yang tepat. Contoh, kita entry posisi buy di MA di sini. SL kita di bawahnya. Dari 24 ke 22 jauh atau tidak? Kita ambil buy. Kedua, ketika kita menggunakan time frame lebih besar, SL kita yaitu lebih besar juga. Ganti time frame M30. Di sini, kita dapat di sini. Buy. Di harga 19.35. SL 19.29. 60 pips. Kita ngebuy. Misal 60 pips di sini sampai 35 sampai 45 deh. Berapa? 100 pips. SL 60 pips. Gitu. Jadi kalau misal untuk mengantisipasi gunakan time frame yang tepat, time frame yang tepat gitu.
Jauhnya nggak jauh kok. Kita udah tahu titik entry terbaiknya. Nyentuh. Oh, saya tahu. Kemungkinan eh, masnya entry posisi itu bukan menggunakan broker di karena apa? Buka marketnya biasanya itu beda. Jadi sentuhannya itu kemungkinan beda juga yang membuat sering salah entry posisi. Karena beda buka market biasanya beda konfirmasi. Itu. Contoh di broker X misal. Dia sudah namanya breakout seperti ini. Berarti indikasi akan penurunan. Padahal fixnya di DDMax itu belum breakout di sini. Itu. Oke, jelas. Antisipasinya yaitu menggunakan time frame yang tepat kuncinya. Apalagi typical trading yang scalping. Scalping mau pakai time frame H4. Ya, kejebak. Bukannya profit. Itu. Oke, mungkin saya sudah akan saya backtest. Tadi ada yang pengen nanya nih, metode backtest. Oke, saya backtest. Saya scroll asal-asalan. Scroll ke samping, nggak tahu. Adem. Nah, langsung random nggak tahu H4 nggak tahu berapa. Oke, pokoknya perhatikan di ujung sini. Maaf, geser. Di ujung sini. Ini breakout. Back. Mari kita backtest. Breakout dari moving average saya ambil sell. Kita ambil nggak usah banyak-banyak deh, 50 pips. 1960 sampai 55. Apakah kita dapat? Oke, don tempe udah. Terus kapan entry posisi lagi? Malah makin jauh. Oke. Nah, ini sudah menyentuh lagi. Kita sell lagi. 50 pip lagi coba. 51 sampai 46. Oh, belum kesentuhnya di sini. Oke. Kita udah dapat 2. Lagi. Semakin terjun. Nah, kita backtest lagi nih. Nyentuh. Kita sell lagi. Oke. Ingat, kita averaging lagi. Jadi, typical teknik ini averaging 2 kali. Bentar. Saya akan hapus dulu. Kita tadi nge-sell di sini. Terus lanjut kita nge-sell lagi di sini. Sell. Di sini kita sell. Naik atau turun. Sell. Oke. Kita dapat lagi. Di sini kita nge-sell lagi. Karena dari teknik setiap nyentuh kita sell. Sell. Oke. Backtest, sell lagi. Oke, di sini nge-sell lagi. Nge-sell lagi. Dah, kuncinya itu. SL-nya di mana? SL-nya di atas warna pink aja. Udah aman. Kita nge-sell lagi. Wah, dapat banyak ini. Oke, jelas untuk penerapannya. Kuncinya yaitu follow the trend dan cut loss ketika... Oke, sekarang ngomongin yang salah. Cari yang salah, coba.
Sell, kita masih dapat. Coba sampai ada yang salah. Sekarang cari yang salah. Sell. Waduh, udah dapat banyak banget. Tinggal cari yang salah. Sell. Oh, masih dapat lagi. Sampai kapan ini nggak dapat? Sell. Wes, oke. Mana ini? Lagi, di sini kita sell lagi. Sell, udah dapat. Nyentuh, sell lagi. Oh, ternyata kita kena SL. Oke, sudah kena SL. Karena kita breakout, kita di sini buy. Kita udah dapat berkali-kali, terus ini salah. Terus kita ambil buy. Apakah naik? Pas. Naik. Oke, metode backtest itu harus benar-benar diterapin juga. Tuh. Saya nggak tahu depannya mau seperti apa dan bagaimana gitu. Oke. Jelas? Kalau misalkan ada yang pengen bertanyakan, silakan. Karena waktunya udah 1 jam, karena fasilitas ini itu umum dan publik, untuk mendalam lagi bisa chat kepada trading advisor masing-masing yang mengundang Bapak Ibu ke webinar Zoom kali ini. Tujuan kita ngebantu, dan ingat, bukan seberapa besar profit yang kita dapat, tapi seberapa besar, maksudnya profit konsisten yang kita dapatkan gitu. Jangan pengen profit gede, tapi pengen profit konsisten. Dan saya pengen tanya nih, ketika kalian menjadi trader, apa sih yang kalian kejar? Coba salah satu ada yang ngejawab deh. Ketika menjadi trader, apa sih yang kalian kejar? Ketika jadi trader, cuan. Oke. Terus sekali lagi ada mungkin pengen bahagiain orang tua. Saya ada prinsip. Ketika tekniknya sudah bisa dipahami, pasti cuan. Ada video ndak Zoom malam ini? Kalau ada boleh minta. Membantu banyak orang yang membutuhkan. Ketika kalian menjadi trader, kalian kejar portofolio. Terus, apa sih yang merusak portofolio tersebut? Drawdown. Nah, apa sih itu drawdown? Mungkin bagi trader atau yang bagi belajar ini nggak tahu drawdown. Drawdown itu jangan sampai kita pernah yang namanya loss besar. Nah, itu yang merusak portofolio. Misal kita modal 100 juta. Drawdown-nya udah melebihi 10%. Itu udah termasuk merusak yang namanya portofolio. Betul, portofolio dan probabilitas. Dan RR juga. Nah, ketika portofolio kalian bagus, cuannya pasti akan bagus. Kalau loss terbesar saya mungkin kurang lebih ya $15.000 gitu. Mungkin mentor saya atau guru saya tahulah, mentor official saya gitu. Mungkin yang udah orang lama yang nyimak di sini mungkin tahulah siapa mentor utama saya gitu. Dan kalau bisa dibilang yang buat saya bangkit juga, buat saya lebih konsisten juga, karena setiap trader itu butuh yang namanya mentor. Gak bisa jalan sendiri. Itu. Portofolio pokoknya tadi ada yang bilang, cara buat portofolio gimana Mas? Nah, cara buat portofolio bisa kunjungi ke MKL 5-nya. Gitu. Portofolio di situ ketika drawdown kita kecil, maka dari itu resiko kita juga kecil.
Itu kejar portofolio kalian itu bagus. Biar cuan kalian juga bagus. Jangan sampai kalian mengejar cuan tapi drawdown kalian jelek. Suatu saat bukannya cuan tapi malah habis. Ingat kata-kata saya. Karena saya udah pernah mengalami itu. Saya ngejar uangnya dulu, cuannya dulu, tapi faktanya bukan dapat cuan, malah dapat habis. Batasi resiko kalian dalam trading. Jangan sampai kalian modal 100 juta di all-in gitu. 100 juta resikokan aja. 5-10% boleh nggak? Boleh. Gitu. Terus pengen banggain orang tua. Iya, banggain orang tua. Bagusin portfolionya, Mas. Mas Adam Suprianto. Itu. Dulu mentornya siapa, Coach? Nah, kalau untuk mentor saya itu dari Coach Vincent. Itu juga membimbing saya sampai saya punya atau mendalami benar-benar teknik ini dengan konsisten dan saya ulik kembali teknik yang dia kasih dan saya banyak penambahan-penambahan juga biar saya lebih konsisten juga gitu. Apa bedanya judi online sama trading? Untuk judi online sama trading mungkin Master Dandi masih ada? Hadir Mas, hadir. Hadir. Boleh jawab nih. Judi online sama trading, apa bedanya nih? Justru kalau judi online itu harusnya Mas Fendi yang lebih paham ya. Aduh, jangan Itu diceritakan itu. suhu. Ini sekedar info, Pak Fendi itu suhu judi ya dulunya ya. Judi Udah online dengan masa trading lalu gitu. bedanya apa? Apa bedanya judi online sama trading? Ya udah jelas beda ya, udah jelas beda. Kalau misalnya judi online itu istilahnya gini, judi online, contoh kayak saya nggak pernah, jujur saya nggak pernah main judi online ya, main slot-slot gitu nggak pernah. Cuman kalau saya lihat teman-teman saya kayak game Candy Crush gitu ya. Jadi kerjanya cuma dipencet-pencet aja. Cuman intinya kayak gini, kalau misalnya judi online itu bisa dimainkan ya sama bandarnya. Jadi Bapak Ibu biasanya ketika judi online biasanya dikasih menang dulu di awal supaya apa? Supaya Bapak Ibu ketagihan kayak gitu kalau judi online. Jadi sebenarnya tekniknya pun nggak ada. Kalau judi online tekniknya nggak ada itu jadi benar-benar pure apa probabilitasnya 50-50 gitu kan. Bahkan bisa jadi risknya itu lebih besar karena apa ya? Karena itu tadi itu bisa dimainkan oleh bandarnya. Jadi judi itu memang udah jelas, udah bisa dimainkan. Cuman kalau misalnya di trading forex, apakah pergerakan harga itu bisa dimainkan? Balik lagi, brokernya bandar atau enggak? Brokernya punya legalitas atau enggak? Ada broker yang mana itu candlesticknya pun bisa dimainkan, ya. Jadi itulah pentingnya materi kita hari ini, hati-hati dalam memilih broker supaya Bapak Ibu tidak masuk broker yang curang. Jadi kalau brokernya benar, itu candlestick itu atau pergerakan harga itu tidak bisa dimainkan seperti itu, Pak Randy ya. Tuh, ada dua lagi tuh di bawah. Boleh. Ya, yang mana ya Pak? Ini ya banyak sekali pertanyaannya. Iya, numpuk banget ini. Ini kita udah mulai sesi tanya jawab aja ya Pak Fendi ya. Oke, ke sesi tanya jawab aja. Pokoknya ketika jawabannya menyangkut dengan teknik, kita spill juga. Kalau menyangkut dengan apa katakanlah sejarah kita, ya kita ceritakan. Kok bisa sih Master Dani terjun dalam trading? Kok bisa sih awalnya gimana? Pasti akan ada banyak orang tahu. Apa mungkin Master Dandi bisa seperti sekarang ini gitu. Nanti kita ini bakal baca pertanyaannya dari atas dulu ya Pak Fendi ya. Oke, boleh. Soalnya ada beberapa pertanyaan yang udah dijawab. Kesalip. Jadi kalau udah dijawab bilang ya, biar Oke, siap. kita cek dari atas dulu. Ini panjang sekali, ini luar biasa ya. Master, katanya di Dimek ada program gratis deposit $100. Gimana cara dapetin rewardnya? Oh tuh, Master Dandi. Oke, NDB ya, no deposit bonus.
Jadi itu adalah NDB. Mungkin Bapak Ibu sebagian ada yang udah tahu NDB itu kayak gimana, sebagian juga ada yang belum. Jadi NDB itu, jadi Bapak Ibu nggak perlu deposit karena sesuai judul no deposit bonus. Jadi Bapak Ibu tanpa perlu deposit, nanti dikasih akun sama Didimax, akun real dengan deposit $100 kayak itu. Cuman untuk Bapak Ibu bisa WD profitnya itu ada syarat dan ketentuannya kayak gitu. Dan syarat dan ketentuannya itu adalah, ya ini saya jabarkan di sini sekalian aja Pak Fendi ya untuk syarat dan ketentuannya. Jadi syarat dan ketentuan untuk bisa WD Profit NDB itu adalah Bapak Ibu diharuskan transaksi settle 50 lot selama 1 bulan. Kalau lotnya tercapai, profitnya bisa di withdrawal gitu. Dan maksimal untuk WD dari satu akun NDB itu maksimal di $100 kayak gitu. Tapi untuk modal itu nggak bisa di WD. Jadi yang bisa di WD hanya di profitnya saja ya untuk NDB seperti itu. Pak Fendi boleh tolong bacain komentar-komentarnya ya, karena saya agak pusing juga. Ya, Master, signalnya dikasih setiap hari, berapa bayar atau biayanya? Jawabannya simpel, gratis, nggak ada biaya apapun. Oke, good. Keunggulan di DMAX dibanding broker lain. Nah itu materi yang udah saya bahas Nah, tadi betul. ya. Tadi udah dijawab lah dalam materi Ya, tersebut. cukup jelas juga ya. Minimal depo berapa sih, Master Dandi? Oke, minimal deposit ya. Kalau kita ngomongin minimal deposit itu sebenarnya untuk di Dimex sendiri, kita menyarankannya itu di $10.000. Kita pakai fixed rate Rp10.000 per $1, jadi kurang lebih sekitar di 100 juta untuk minimal deposit yang aman dan nyaman konteksnya. Seperti itu. Oke, terus Mangga Analisa, terus malam ini to the moon. Terus candle long bullish, ini tadi yang Master Dandi. SNR dikatakan valid. SNR bisa dikatakan valid jika bagaimana coach ciri-cirinya. Oke, SNR dikatakan valid itu makanya saya combine dengan price action. Biasanya SNR itu dikatakan valid ketika di area SNR-nya, entah itu support ataupun resisten, terbentuk pola candle reversal. Nah, terbentuk pola candle reversal, pola candle pembalikan itu biasanya support resistennya valid. Tapi kalau misalnya di area support atau di resisten terbentuk pola candle penerusan, itu biasanya support atau resistennya biasanya nggak akan valid, ya. Seperti itu. Balik lagi ke pola candle, makanya saya combine antara SNR dengan price action ya, supaya konfirmasinya itu enak untuk kita jalankan. Oke. Terus Waalaikumsalam. Makasih Mas Dandi, terima kasih ilmunya. Sama-sama. Tahu sesuai teknik stigma Master Fendi. Master Fendi salam dari Kebumen. Waiki, banyak orang Kebumen gombong. Sehat Ini selalu. pinnya Mas Pendi nih ke Bumen ini ya. Kebumen banyak atau trader kampung, maksudnya Kebumen itu termasuk kampung, tapi kita Apa? menunjukkan gitu Banyak big loh. boss ya di sana ya. Wis, Salah satunya Pak Pendi. amin gitu. Pokoknya saya juga melewati prosesnya kok, nggak langsung bisa jadi Semua pasti trader ada prosesnya. yang mandiri gitu loh. Saya juga ngalamin jatuh banget. Mungkin orang Kebumen tahu siapa saya dulu, seberapa rendahkah saya dulu. Benar-benar dari nol ya Mas Pak Pendi ya. Dari minus. Oh, wah bahkan minusnya ini luar biasa sekali nih. Modal trading aja hutang, tapi jangan disarankan, jangan ditiru ya. Betul, betul. Karena mental Jangan orang ditiru beda-beda. gitu. Terus salam, boleh ulang TF berapa tadi? Oh, tadi udah. Sel 1950 sau aman coach. Wah, hampir kesentuh tadi ya. Jawab juga tadi ya. Kalau misal Iya. tipis banget. Tapi belum kesentuh sih. Jogja hadir. Analisa saham sudah dijawab. Tadi udah dijawab. Terus di DMAX News. Apa nih? Di DMAX kalau lagi news ada delay nggak Bang buat entry TP? Nah ini benar-benar suatu benar-benar keunggulan banget dari DDMax. Buktikan buat akun demo DDMax. Silahkan entry ketika rilis news. Karena saya pribadi paling sering entry 1-5 menit sebelum rilis news. Dan saya menggunakan TP dan cut profit atau SL. Itu. Buktikan aja sendiri. Saya nggak mau omong kok. Pokoknya pada saat rilis news itu kelebihan di DMAX. Nah,
Saya dapat aduan dari trader ABCD, banyak broker yang nggak bisa pasang TP dan SL ketika rilis news. Dan yang lebih parahnya lagi, kalau misalnya kita floating, nggak bisa top up di broker lain. Misal, aku nggak nyebutin brokernya. Misalnya saya banyak aduan, Master, saya mau top up di broker X, misal. Malah tulisannya banyak permintaan. Wah, saya nggak bisa deposit karena dia menggunakan kalau nggak salah virtual account gitu. Terus Master, ini kenaikan sampai harga berapa? Kenaikan ya bisa sampai support sih, tapi kalau misal ngikutin tren masih bisa naik lagi. Jadi target pertama yaitu di resisten yang Master Dandi tadi sampaikan. Terus lanjut membantu orang banyak. Oh, ini yang tadi saya tanya. Ada videonya nggak Zoom ini? Kalau ada boleh minta. Ada nggak sih Master Dandi? Videonya ini mungkin harus kita konfirmasi lagi ke tim kontennya, nanti kita kabarin aja kalau misalnya ada videonya. Tapi harusnya biasanya ada. Jadi kalau ada Zoom kayak gini, biasanya itu di-record, terus nanti di-upload di YouTube-nya di Dimes Official. Cuma nanti kita konfirmasi lagi ke tim kontennya. Oke, Mas portofolio gimana? Oh, tadi udah dijelasin. Buat aja di MQL 5. Pengen bahagiain orang tua, insya Allah semoga terkabulkan ya Mas Adam. Loss terbesar udah dijawab, bikin portofolio dulu mentornya siapa udah dijawab. Minimal trading udah dijawab. Apa sih ini? Judi itu mengadu nasib. Trading itu ada ilmunya sehingga bisa dipelajari dengan teliti sehingga profit terus seperti Master Fendi dan Master Dandi. Nggak profit terus juga kali. Kita juga ada merahnya ya. Betul. Kita bukan dukun ya yang bisa tahu 100% secara persis banget pergerakan harga itu kemana. Jadi ya wajar lah, yang namanya trading pasti ada merahnya, itu wajar. Gitu. Yang terpenting ngomongin akumulasi dan Akumulasi yang target terpenting. harian, target Tuh. bulanan terpenuhi. Walaupun 1 bulan dapat 5%, no problem. Apa? Daripada kita loss gitu. Tapi kita 5% juga dapat profit ilmu ya. dan pengalaman, belajar dari kesalahan. Karena saya punya prinsip, kita harus belajar dari apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, dan apa yang kita alami. Belajar. Itu namanya katakanlah teori backtest. Itu saya juga. Mas bikin teknik analisa gimana ya? Analisa support resisten aja dulu, mungkin yang dijelaskan Master Dandi itu sangat simple. Atau penggunaan indikator bisa. Master, bedanya binary option sama forex apa sih, Master Dandi? Simpel-simpel aja jelasinya biar Oke. banyak nih, Oke, biar jadi terjawab semua. yang simpelnya itu adalah perbedaan binary option sama forex gini. Yang paling jelas adalah ketika kita transaksi, kalau di binary option itu ada limit waktu, dan limit waktunya kita yang menentukan mau 1 menit, 2 menit, atau 5 menit. Nah, kalau di forex tidak ada limit waktu, jadi kita transaksi ya kita bisa hold seberapa lama pun. Jadi yang sangat membedakan itu ya. Selebihnya ada lagi beberapa hal yang berbeda, seperti kalau misalnya di binary kita transaksi itu langsung berupa uang, kalau di forex itu berupa lot gitu kan. Nah, cuman kalau kalau aset yang kita transaksikan sebenarnya sama, di binary juga ada forex gitu kan, ada XAU juga, gold juga ada. Cuman bisa dibilang itu bukan real forex atau real gold, karena itu hitungannya main cepat ya. Jatuhnya justru binary itu lebih ke gambling kalau menurut saya. Oke, terjawabkan. Terus, Pak, ajarin analisa teknikal dari dasar sampai mahir. Oke, ya, jawab bentar, sedikit dan share screen satu. Oke. Seperti Master Dandi tadi jelaskan, cukup tandai resisten, cuma gini aja. Resisten, maaf. Support, tandain titik-titiknya. Kalau misal terbreakout seperti ini, support ini menjadi resisten. Kuncinya seperti itu. Oke, tandai titik-titiknya. Oke, jelas?
Stop. Lanjut. Pak Fendi, mungkin kalau misalnya pengen belajar teknikal dari dasar sampai mahir, lebih enaknya di kelas di Dimex langsung ya, karena kalau di webinar Zoom ini waktunya sangat Oh terbatas. iya, benar juga. Iya, karena ya sulit juga kalau kita ajarin sampai mahir di webinar ini, waktunya sangat-sangat terbatas. Enaknya sih langsung di kelas di Dimex-nya. Nih, ada yang nanya nih, seberapa pengaruh sih fundamental dalam trading? Bagus mana teknikal atau fundamental? Nih, ayo. Siapa yang mau jawab? Boleh, Master Dandi aja. Oke, bagus mana teknikal atau fundamental? Kita itu tidak bisa fanatik ke salah satunya. Kita memang harus teliti dua-duanya. Kita nggak bisa bilang, oh lebih bagus teknikal dibanding fundamental, atau lebih bagus fundamental dibanding teknikal. Kita nggak bisa seperti itu. Masing-masing itu punya peran penting untuk menentukan pergerakan harga ke depannya. Kalau ngomongin seberapa ngaruh fundamental di dalam trading, ya ngaruh banget. Itu kan ngaruh banget. Kenapa? Karena kejadian-kejadian yang ada di suatu negara itu pasti ngaruh ke nilai mata uang mereka. Contoh seperti tingkat pengangguran yang tinggi, atau pemilihan presiden baru, atau misalnya eh, penaikan atau penurunan suku bunga itu kan pasti ngaruh ke nilai mata uang mereka, dan nilai mata uang mereka misalnya contoh misalnya di Amerika ngaruh ke nilai mata uang USD, dan kalau nilai mata uang USD itu ada kenaikan atau penurunan ya dari sisi uh, suku bunganya, itu bakal ngaruh juga ke market. Jadi seberapa ngaruh fundamental ya ngaruh banget sih, ngaruh banget kayak gitu. Betul, kalau misal fundamental bisa aja kita nggak tahu titik entry posisinya di mana, karena ada orang yang penganut cuma fundamental, udah buy aja di sini. Nah, kita nggak tahu titik entry terbaiknya gitu. Bang, bedanya mining dan trading itu apa? Mining gimana sih ya? Mining itu Bitcoin, Iya, kripto. Bitcoin. Mining itu kripto. Jadi kripto itu jadi mining tuh kayak apa ya istilahnya, ya? Kita nambang kan istilahnya Iya, mining. jadi Nambang. susah ngejelasinnya. Iya. Simpelnya gini, mining itu nambang, kalau trading itu dagang. Nah, udah. Nah, itu simpelnya gitu. Saya Iya. limit 1950 kena ini running TP berapa coach ya enaknya aja. Junam tuh, nggak Junam. Ini masih lagi percobaan atau retrace. Oke, udah kesentuh saya pakai raw street. Sprit. Oke, Bang di Dimek di Bandung, Yogyakarta. Sama Yogyakarta, Bang kota lain ada nggak? Ada nggak tuh Master Dandi? Ada dong, kita ada di Jakarta juga ada, di Pekanbaru juga ada, di Makassar juga ada, dan rencananya di Bali pun kita akan ada di Dimex cabang Bali. Hmm. Jadi siap-siap aja Bapak Ibu di kota-kotanya yang belum ada di Dimex, siap-siap itu jadi waiting list untuk kita buka cabangnya. Kayak gitu. Karena kita punya target ya, kita buka cabang di kota-kota besar lah. Apalagi yang antusias tradernya itu lumayan tinggi, contohnya seperti Bali salah satunya, atau Surabaya juga itu menjadi waiting list kita, karena banyak trader-trader yang antusiasnya tinggi banget Surabaya. Kemudian di Lampung juga dan lain-lain lah banyak. Oke, kenapa trading senengnya di Persau USD aja kan masih banyak pair lain. Gini, kalau misalkan pair lain, misal Euro USD atau Euro CHF dan lain-lain, lambat capek itu. Kalau bisa dibilang di SAU itu safety dan lebih simple untuk penganalisanya gitu. Jadi kita bisa sesuaikan dengan dolar dan emasnya gitu. Masa USD sell apa buy? Sell apa buy maksud saat ini masih kuat trend up-nya. Jangka panjang masih buy kalau saya pribadi. Itu betul sama dari time frame besarnya pun sama kok sih. Itu settingan MA boleh chat ke orang yang mengundang Bapak Ibu ke live Zoom ini. Ada news kah malam ini yang efek high impact ke gold? Nggak ada ya? Kayaknya nggak. Ada orange medium. Yang high impact kalau kalau orange medium kan. Kalau high impact nggak Ah, ada hari ini ya. medium. Link tele di Dimek ada. Boleh gabung aja ke Dimek official atau ke DEC atau ke JTC kampus
atau JTC atau di DMAX Jogja, di DMAX Bandung itu semua ada gitu. Ya. Tinggal minta aja ke trading advisor-nya ya Pak Rozak. Gitu. Saya koreksi, maaf tidak ada suaranya. Iya tadi sempat ke mute. Tuh Bang Chandra coba cek speakernya. Oke. Oke, kayaknya udah cukup nih. Pas banget nih sampai jam 8 nih kayaknya nih. Udah satu Nah, jam ya kita ya. biar gini, saya ada saran. Ketika kalian belajar, jangan nanggung-nanggung. Kalian dalemi trading ini dengan fokus. Kalian capek hanya sekali, bakal kalian nikmati seumur hidup. Jangan sampai kalian ke FOMO atau ke pengen rasa profit cepat atau besar. Kuncinya konsisten Ini dan ada Master Syam. namun suhu Master Syam ini suhu master fundamental juga itu. Oke, Nah, Master Sam sehat. dedikasinya dalam mengedukasi. Master Sam luar biasa. Alhamdulillah, Reuni Mas nih. Panji sehat. Alhamdulillah sehat. Kapan-kapan mampir ke Jogja. Banyak cewek di Jogja. Kok ngomongin cewek? Ini hati-hati dalam berbicara. Takut. Maksudnya trader cewek. Maksudnya Master Sam banyak trader cewek di Oh, Jogja. pengen edukasi maksudnya ya. Salam ya, Oh, Jogja. gitu. Ya, betul. Sehat selalu. Semoga sehat selalu. Semoga sehat selalu. Pokoknya makin jaya terus dan makin kita visi misinya yaitu mengedukasi. Jangan pernah mau untuk titip dana atau ditradingkan gitu. Iya, betul. Betul sekali. Pentingnya ilmu, edukasi, bimbingan, dan mentor. Kita nggak bisa hidup sendiri. Mas Andi, hari ini? Gimana? Hari ini udah profit berapa? Profit kurang lebih cuma 400 gitu. Ring. Wes, ngeri dong. Ini udah merah, ngeri. Cuma 400. Hari ini today ya? Last month, last. Nah, Ya. Bedek Jogja itu enak banget gitu. pokoknya ya cuma dikit $500 doang. 1%. Ini terus ya, buat beli gudeg Jogja, sisanya buat Pajero. Jangan atuh. Oke. Master Syam mungkin kalau bisa dibilang salah satu guru saya juga. Master Syam ini luar biasa. Gitu. Pokoknya siapapun mentor kalian, jangan pernah ngeyel bilangin kalau kalian mau bisa profit konsisten dan disiplin. Jangan pernah baper kalau misal diingetin. Gitu. Misal, udah uang saya terserah saya dong, nggak bisa gitu. Di sini tujuannya ngebantu, bukan menjerumuskan. Ya, betul sekali. Itu wejangan dari Pak Fendian. Apakah ada wejangan dari Pak Syam? Silakan Pak Syam. Itu sih, intinya mah tetap semangat semuanya teman-teman dimanapun, dan yang berhasil tetap keep humble ya. Nah, jangan lupa bersyukur. Betul. Yang belum berhasil jangan menyesal, karena kegagalan Anda itu menandakan bahwa Anda sudah satu langkah lebih maju dibanding orang-orang yang belum pernah berani mencoba. Wah. Going keren. Itu quotes yang sangat luar biasa sekali. Itu cukup bisa memotivasi kita ya. Sangat luar biasa. Tapi itu adalah suatu kebenaran ya. Kalau misalnya kita kegagalan, nggak ada orang di dunia ini yang nggak pernah gagal gitu kan. Orang yang sukses itu kan melewati beberapa kegagalan kayak gitu. Maka dari itu kegagalan itu memang bisa jadi awal kita untuk menuju keberhasilan. Akan apa namanya open mic satu orang aja deh. Mungkin kita bakal open mic satu orang buat berani apa katakanlah bertanya. Satu orang kesempatan mungkin 1-3 menit lah gitu. Silahkan, ada yang ngajukan tangan mungkin. Kalau nggak ada kita akhiri nih. Saya boleh silakan selfie nih, Bu Selfie silakan. Selfie. Open mic mungkin Mbak Selfie. Kita diskusi sebentar. Open mic mana sih Mbak Selfie?
Oh iya, benar, benar, benar. ACC dulu, coba Master Dandi. Sudah Oke, ya? halo. Halo, Oke, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, salam kenal Coach Dendi dan juga Bang Fendi ya. Mungkin kita kalau Coach Fendi mungkin taunya di dunia maya aja ya, belum pernah face to face untuk ketemu. Kemudian kalau Coach oh, Dendi saya juga udah lama mungkin ngikutin ya. Saya ngikutin di Dimex dari awal tahun di Januari. Saya juga awal trading di Januari di tahun ini. Kalau kenal Forex mungkin dari SMA sebelum kuliah itu udah kenal sedikit, tapi kalau terjunnya baru di tahun ini. Pertanyaan saya simple sih Coach. Namanya apa ya? Usia saya juga masih muda di 20-an tahun lah ya. Saya pernah apa itu namanya awal trading itu di balance yang cukup besar langsung ya, bagi saya udah cukup besar di $1.000. Nah, di $1.000 itu perjalanan dari Januari itu belum 1 bulan udah profit sekitar 150%. Kemudian uang paling besar yang pernah saya terima juga dari trading. Kemudian bulan kedua, ketiga, di bulan ketiganya, nah saya tuh MC. Nah itu untuk memulihkan lagi nih, untuk bisa bangkit lagi, untuk bisa mulai lagi itu mungkin tips and triknya dari para coach di sini gimana? Mungkin itu dari saya, terima kasih. oke, saya sedikit aja mungkin. Seperti tadi saya sampaikan, pertama, kita yaitu perbaiki portofolio karena bukan seberapa besar profit yang kita dapat seperti Mbak Selvi tadi 150% luar biasa, tapi seberapa konsisten profit yang kita dapat. Nggak apa-apa kita dapat 1% satu hari, yang terpenting kita konsisten. Begitupun resikonya, jadi nggak pernah yang namanya sampai MC. Jadi kuncinya batasi resiko, berbagus portofolio. Itu. Boleh versi master tadi, silakan. Oke, Master Dandi. Oke, satu pertanyaan yang akan saya ajukan adalah apakah profit yang 150% itu sudah di WD, Bu Selvi? Belum. Kayaknya belum. Oh, sudah. 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 Berarti sekarang kita hitung-hitungan dulu. Kalau misalnya 150% sudah berhasil di WD dan anggap modalnya itu MC, ya, berarti dari $1.000 kita profit 150%, berarti sekitar $1.500 profit kita. Dan yang MC kita anggap $1.000. Kita anggap yang MC itu modalnya. Sebenarnya kalau dari situ hitung-hitungannya Bu Selvi masih profit, ya kan? Hitung-hitungannya Bu Selvi itu masih profit sebenarnya dari dari profit dan yang sudah di WD kayak gitu. Nah sebenarnya kalau misalnya strong way atau ya istilahnya untuk kita bisa memulai lagi trading, pertama adalah kita perlu perdalam ilmunya dulu, Selvi. Ya, seperti Coach Fendi, saya setuju juga itu perbagus portofolio, dan portofolio bisa bagus itu karena ilmu yang bagus juga. Nah, perdalam ilmunya karena bisa jadi gini, Bu Selvi itu trading awal bulan Januari kan, itu pertama kali trading dan bisa profit sampai 150%, bisa jadi itu ada istilahnya beginner luck, ya, itu ada istilahnya beginner luck. Jadi kuncinya adalah apa? Kuncinya adalah konsisten. Kalau memang ternyata Bu Selvi itu profit dan karena ilmu ya, bukan karena beginner luck, biasanya profitnya itu continuing, setiap bulan itu ada profit. Kalau kayak gitu berarti itu karena adanya ilmu. Tapi kalau beginner luck biasanya profitnya itu hanya di awal saja, misalnya 1 bulan atau 2 bulan pertama, selebihnya loss atau MC mungkin bahkan kayak gitu. Jadi kuncinya adalah perdalam ilmunya dan perbanyak juga bergaul bersama trader-trader yang sudah berhasil. Jangan bergaul sama trader yang tidak berhasil juga, nanti yang ada malah psikologisnya makin down kayak gitu, Bu Selvi, kalau dari saya. Itu. Oke. Terus satu kali lagi nih, saya akan jawab. Master, mau bertanya, kenapa saya sudah analisa terus analisa bakal naik, malah turun
dan sebaliknya. Kuncinya cari entry posisi terbaik dan evaluasi di mana kesalahan analisa tersebut. Sebenarnya bukan salah, mungkin kurang tepat gitu. Maka dari itu saya menciptakan atau backtest suatu teknik, yaitu buat cari tahu titik entry terbaiknya. Contoh titik entry terbaiknya ya udah seperti ini aja. Dia nyentuh turun, nyentuh turun. Ya udah, jadi titik entry terbaiknya ketika menyentuh dari moving average tersebut. Jadi ketika OP ya udah biru. Gitu. Oke. Simpelnya itu. Untuk mendalam lagi pokoknya ngikutin kelas di DMAX Education atau JTC Kampus. Silahkan gabung di kota terdekat kalian juga nggak masalah. Yang terpenting kalian mau diingetin, mau belajar, kurangi rasa egonya, dan kalian bisa profit konsisten dengan disiplin. Ya. Oke, Dan harus jelas kayaknya coach. Nih Master Dandi kayaknya udah cukup nih, udah melebihi batas nih kayaknya. Oke, mungkin udah semua kita jawab ya pertanyaannya. Dari segi materi pun sudah kita sampaikan semua, baik itu dari DDMix-nya, dari pemilihan brokernya, bahkan dari tekniknya, dan juga analisanya, semuanya kita sudah bedah. Dan saya ucapkan terima kasih banyak untuk Bapak Ibu semua yang telah hadir di live trading kita malam hari ini. Terima kasih telah meluangkan waktunya. Semoga tidak kapok ya, dan jangan kapok. Karena banyak sekali edukasi-edukasi dari DDMix yang kedepannya itu akan kita buat lagi yang lebih menarik dengan inovasi-inovasi yang lebih menarik juga. Mungkin cukup sekian, saya Dandi pamit undur diri dan rekan saya juga Pak Fendi. Saya terima kasih, pokoknya tetap semangat dan salam profit konsisten. Jangan berhenti belajar ketika kalian masih terus bisa berjuang. Betul sekali. Oke, kita akhiri ya. Terima kasih Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.